pujian, segala hormat kami, segala sembah kami hanya satu nama yang kudus, bagi satu nama yang mulia, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami bawa mujizat dari sorga dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau terima isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Jamah hati setiap kami Tuhan, ajar kami, didik bentuk setiap kami Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan hamba-Mu ini Tuhan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Bapa, kalau ada dosa mohon ampun Tuhan, kalau ada kelemahan tubuh Tuhan yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, tanpa Tuhan gak bisa apa-apa, tanpa Tuhan lemah, tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, wow, luar biasa. Sekalipun belum makan malam suaranya kencang sekali saudara. Saya coba sekali lagi shalom. Wah, luar biasa. Artinya saudara paham bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, amin, tapi juga nasi goreng, bakmi dan lain sebagainya. Haleluya, haleluya. Tapi saya percaya sekali lagi saudara tetap dalam sukacita Tuhan. Apalagi saya melihat semangat-semangat yang luar biasa mencari Tuhan. Di saat orang lain lagi sibuk liburan, saudara cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang mengutamakan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tenang saja saudara, saya nggak akan lama saudara, tapi yang pasti tidak akan mengurangi dari kualitas firman Tuhan. Saya percaya semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Amin. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Tapi pastikan ketika saudara angkat Alkifonmu, yang dibuka adalah aplikasi Alkitab. Haleluya. Jangan aplikasi yang lain, jangan TikTok, Instagram, Facebook, termasuk kamera. Tadi lagi doa altar call, saya lagi nemenin Pak Argo. Ada yang Pak smile dulu, Pak smile dulu, darah Yesus. Kan saya lagi berwibawa tadi saudara, berdosa. Terpaksa karena saya pendeta yang sayang jemaat saya. Kalau cuma kita-kita ya santai. Haleluya. Ya, sudah buka semua? Yuk sama-sama dengan iman percaya sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di dalam Lukas 2 ayat 3 sampai 7 saudara. Singkat saja saudara, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Lukas pasalnya yang kedua ayat 3 sampai 7, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Saya 3, saudara 4, kita gantian 7. Kita akan baca sama-sama. Demikian ayat yang ketiga. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4 silakan. Ayat yang kelima dikatakan apa? Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat yang ke-6 silakan. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Dan ia melahirkan apa? Anaknya yang sulung. Lalu apa? Karena tidak
Nah saudara, yang saya percaya dan ketika saya mempelajari saudara, setiap kisah dalam Alkitab mengandung pelajaran berharga. Setiap kisah dalam Alkitab kalau saudara pelajari akan bisa menemukan ada banyak sekali makna-makna berharga di dalamnya. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita paham akan makna itu dan akhirnya kita melakukan apa yang bisa kita pelajari dari makna-makna itu saudara, saya mau bilang saudara, hidup kita pasti luar biasa, katakan amin. Nah termasuk dari dalam apa saudara? Dari dalam kisah di mana ketika kisah Natal atau bicara tentang apa raja di atas segala raja itu dilahirkan. Makanya hari ini itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dengan judul khotbah bicara tentang pelajaran berharga dari kisah Natal. Sama-sama bilang sama saya, pelajaran berharga. Sama-sama bilang sama saya, dari kisah Natal. Amin. Saya percaya sekali lagi semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Multimedia silakan tolong boleh dibantu. Apa sudah terangkat ke surga multimedia? Haleluya. Karena pengangkatan bisa terjadi kapan saja saudara. Dari tadi kok nggak muncul-muncul. Nah haleluya, puji Tuhan. Nggak jadi terangkat dia, puji Tuhan ya. Saya mau bilang saudara, apa pelajaran berharga dari kisah Natal saudara? Itu yang sama-sama kita akan bahas. Yang pertama saya mencatat di sini saudara, pelajaran berharga dari kisah Natal yang pertama adalah penyertaan Tuhan tidak menjamin semuanya menjadi serba mudah. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan tidak menjamin semuanya serba mudah. Coba kita lihat ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh sama-sama kita baca saudara. Ayatnya yang ketujuh. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3 ya. Dan ia apa? Lalu dibungkusnya dengan apa? Lampin dan dibaringkan dalam apa? Palungan. Karena tidak ada apa? Tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, kemarin saya sempat bahas sedikit ini saudara pada saat hari Minggu saudara, salah satu poin yang saya bahas. Saya mau bilang saudara, pertanyaan saya, apakah Tuhan menyertai Yusuf dan Maria? Apakah Tuhan menyertai perjalanan mereka? Saya mau bilang saudara, yes, absolutely yes. Ini benar-benar amat sangat ekstra super Immanuel. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam kandungan Maria. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tapi yang kita lihat tidak menjamin, bicara tentang penyertaan Tuhan, membuat semuanya serba mudah. Kalau saudara perhatikan, even penginapan saja tidak akhirnya mereka dapatkan dengan mudah. Bahkan sampai melahirkan tidak menemukan yang namanya penginapan. Harus lahir di palungan. Kalau saudara pelajari palungan, palungan adalah tempat makanan, mohon maaf saudara, untuk binatang saudara. Dan sangat jauh dari kenyamanan. Saya mau bilang saudara, pelajaran pertama dari kisah Natal adalah apa? Tuhan boleh menyertai kita, tapi jangan berpikir kalau Tuhan menyertai kita semuanya serba gampang. Jangan berpikir kalau Tuhan menyertai kita semuanya serba mudah. Kalau itu yang ada di pikiran saudara dan saya, siap-siaplah jadi orang Kristen yang kecewa. Pak Pendeta, udah tahu udah lapar. Khotbahnya yang keras. Saya percaya jemaat Nias dewasa rohani. Amin. Saudara yang bertahan sampai jam segini artinya saudara dewasa rohani. Amin. Saya mau bilang saudara, ikut Tuhan kalau saudara mencari kenyamanan, saudara akan kecewa. Terima kasih buat 14 orang yang sudah bertobat. Saya akan sekali lagi katakan, ikut Tuhan kalau saudara fokusnya mencari kenyamanan, saudara akan kecewa. Karena Tuhan gak pernah janji semua akan serba nyaman, amin. Ada satu pujian yang berkata, Tuhan tak pernah tetapi udah sampai di situ saja. Memang jemaat kalau ajak nyanyi langsung semangat. Memang bilang sekali lagi saudara, Tuhan gak pernah janji semua akan serba mudah saudara. Saudara gak usah jauh-jauh saudara. Musa dalam penyertaan Tuhan, bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, dalam penyertaan Tuhan atau tidak? Sangat. Ada tiang awan dan tiang api. Apakah perjalanan mereka mudah? Tidak. Nggak usah jauh-jauh. Yang sangat relate sama kita. Saudara datang ke sini, gampang atau susah? Sama. Saya mau bilang saudara, dari SCBD saya sesi pertama malam Natal ke sini 2 jam. Padahal sengaja saya sudah buka jendela, tim saya suruh teriak, not, nggak kebuka jalannya saudara. Sampai lehernya udah mau putus, nggak kebuka jalannya saudara. Saya mau bilang saudara, apakah Tuhan tidak menyertai saya? Menyertai atau tidak?
Saya mau bilang saudara, Tuhan menyertai gereja ini. Tapi apakah perjalanan gereja ini jadi mudah? No. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyertai saya ketika saya nyampe ke Jakarta untuk merantau. Tapi apakah penyertaan Tuhan membuat saya serba mudah dalam perantauan ini? No. Saya mau bilang saudara, dalam hidup kalau saudara menghadapi masalah tantangan bukan berarti Tuhan gak menyertai. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini saudara, ketika dalam perjalanan kehidupannya hadapi masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit. Ada banyak orang Kristen langsung bilang begini, wah katanya Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Katanya Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada dalam setiap langkahku. Kenapa ada masalah, tantangan, persoalan? Saya mau bilang saudara sekali lagi, justru seringkali Tuhan dalam penyertaannya akan izinkan masalah, tantangan, persoalan kehidupan buat saudara dan saya. Tujuannya apa Pak Pendeta? Supaya kita jadi kuat, amin. Karena dalam zona nyaman gak ada pertumbuhan. Saudara kalau, mohon maaf ya, orang tua yang selalu memanja-manjakan anaknya akan menghancurkan masa depan anaknya saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan pun sebagai Bapa yang baik, Dia izinkan kita masa-masa sukar terjadi. Dia izinkan masalah, tantangan, persoalan kehidupan supaya kita jadi pribadi yang kuat. Supaya iman kita bertumbuh di sana. Supaya mentalitas kita bertumbuh di sana. Karena ketika saudara dan saya jadi orang-orang yang kuat, baik iman dan mental, kau akan siap terima berkat Tuhan yang besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak semuanya mudah. Tidak semuanya mudah, tapi pasti indah pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, pelajaran apa saudara yang bisa kita pelajari saudara dari kisah Natal ini saudara? Yang kedua adalah Tuhan bisa memakai orang-orang yang lemah atau yang tidak layak di mata manusia untuk menggenapi rencananya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Sama-sama bilang sama saya, termasuk orang yang dipandang lemah. Amin. Coba kita lihat saudara, Lukas 2, 8-12. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-12 saudara. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, di daerah itu ada apa? Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, tiba-tiba apa? Ayat ke-10 dikatakan apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan, sebab sesungguhnya aku apa? Untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu apa? Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan apa? Menjumpai. Kalau saudara baca, siapa orang pertama yang menerima kabar sukacita? Gembala. 2 juta rupiah. Minta sama koordinator, bukan sama saya. Saya mau bilang saudara, gembala adalah orang-orang pertama yang menerima kabar sukacita. Orang-orang pertama yang berjumpa dengan Mesias, Raja di atas segala raja. Tapi kalau kita mundur sedikit saudara, profesi gembala adalah profesi yang dipandang rendah. Profesi gembala adalah profesi yang dipandang sebelah mata. Profesi gembala adalah profesi yang saat itu saudara, secara strata sosial manusia ada di rendah saudara, di bagian rendah. Tapi mereka Tuhan pilih untuk menjadi orang-orang pertama yang menerima kabar sukacita, bahkan menjadi orang-orang pertama yang mengabarkan kabar sukacita. Saya mau bilang saudara, ini anugerah yang besar, katakan amin. Saya mau bilang dalam hidup, pelajaran dari kisah Natal yang kedua, Tuhan bisa pakai siapa saja. Seperti apapun saudara dan saya di tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai kita, katakan amin. Kalau ada yang tepuk tangan, yang lain juga ikutan tepuk tangan saudara ya. Kasihan. Takutnya dia tepuk tangan, dia lihat nggak ada tepuk tangan, dia kena mental sendiri. Dia nggak mau gereja lagi. Itu tuh gereja toksik banget. Aku tuh tepuk tangan, kan yang tepuk tangan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, siapapun kita Tuhan bisa pakai kita, amin. Ketika kita di bawah jangan minder, ketika kita di atas jangan sombong saudara. Amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau saudara bilang, Pak masalahnya Pak Pendeta, masa lalu saya orang yang berdosa. Saudara bisa cek toko-toko Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semuanya pernah lakukan dosa saudara. Pak Pendeta, tapi masalahnya saya bukan dari keluarga yang kaya raya, saya bukan dari keluarga yang hebat. Saya mau bilang saudara, promosi datangnya dari sorga, bukan dari manusia. Manusia hanya alat Tuhan untuk mendatangkan promosi dalam kehidupan saudara. Saya mau bilang sedikit kesaksian saudara. Kalau soal Natal dan Tahun Baru itu satu momen yang memorable buat saya. Kenapa? Karena saya pernah ingat satu momen di mana saudara, tahun 2007 ke 2008. Pada saat tanggal 1 Desember, dari tanggal 31 ke tanggal 1 jam 3 subuh, saya habis ikut ibadah Natal di Balai Sarbini. Saya duduk depan tangga, hujan keras, dingin, nunggu busway dengan uang sisa goceng di dompet.
Iya. Sisa goceng karena waktu itu busway belum 24 jam. Waktu itu busway nanti ada jam 6 pagi. Saya nunggu kelaparan, kedinginan saudara. Nggak dipandang sama siapapun. Duduk di depan tangga Balai Sarbini saudara. Kedinginan saudara. Tapi saya mau bilang sekali lagi dengan segala kerendahan hati. 10 tahun kemudian laki-laki yang sama yang duduk di situ berdiri di depan mimbar Balai Sarbini yang didengarkan ribuan orang. Dengan segala kerendahan hati, jangan abis ini sombong makan di pendeta, bukan. Saudara tahu saya adalah pendeta yang rendah hati dan gemar menabung saudara. Haleluya. Saya mau bilang makanya siapapun kita Tuhan bisa pakai kita. Jangan minder saudara. Karena sekali lagi berkat promosi datangnya dari kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu siapapun kita, Tuhan bisa angkat dan berkati kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap, boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, apa pelajaran yang bisa kita ambil saudara dari kisah Natal saudara? Yang terakhir, yang ketiga, bahwa Tuhan lahir ke dunia sebagai juru selamat bagi semua orang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan lahir ke dunia bagi semua orang, bagi seluruh dunia. Ayat terakhir, Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Ini ayat yang saya selalu bilang Natal banget. Banyak jemaat Tuhan gak perlu lihat Alkitab, sudah hafal. Iya Pak Pendeta, udah di luar kepala. Saking di luar hilang entah kemana. Apalagi udah lapar begini, di pikirannya, Tuhan mie instan, kuah-kuah panas-panas. Haleluya. Yuk Yohanes 3:16. Sambil imam musik saya undang maju ke depan. 3, ya. Karena sehingga ia telah apa? Melainkan apa? Sekali lagi bagian awal dikatakan apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan Kelapa Gading. Karena begitu besar kasih Allah akan Jakarta Utara. Karena begitu besar kasih Allah akan Warakas dan sekitarnya. Karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang Manado. Karena begitu besar kasih Allah akan Halakita doh. Halakita lebih banyak daripada Manado. Saima itu, Saima su, semua. Nggak usah. Itu lagu rohana, nanti habis ini dibaptis lagi semua, Karena kasih Allah akan dunia. Sama-sama bilang sama saya, akan dunia ini. Sama-sama bilang sama saya, akan semua manusia. Keselamatan bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua. Katakan amin. Saya percaya saudara dan saya, setiap kita semuanya telah menerima keselamatan. Saya imani, saya berdoa semua kita berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi jangan jadi orang Kristen yang egois. Karena udah tahu selamat, tahu orang di luar sana belum kenal Tuhan, belum terima kabar baik, gak mau kabarin. Biarin aja Pak Pendeta. Abang saya soalnya pelit banget. Ngapain saya kasih tahu kabar baik? Biarin aja dia. Biar dia rasakan panas, panas, panas. Aduh Pak Pendeta, tetangga saya belum kenal Tuhan sih Pak Pendeta. Tapi biarin aja. Masa kemarin Pak Pendeta cuma gara-gara pohon lewat dikit dia udah teriak-teriak, dasar lu ya. Biarin aja. Biar dia angus di neraka. Angus dia, angus. Yang ketawa bertobat. Tuhan bilang apa sebelum naik ke surga? Pergilah, jadikanlah apa? Dan dalam nama Bapa, Putra, dan dimanapun saudara ditempatkan, saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Ini belum selesai ngomong udah tepuk tangan, belum selesai ngomong udah tepuk tangan. Luar biasa loh energinya loh. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, itu adalah ladang pelayananmu. Saya mau bilang saudara, pastikan dimanapun saudara berada, kabarkan kabar baik. Amin. Karena itu
Itu tanggung jawab kita yang sudah menerima keselamatan. Karena keselamatan bukan cuma buat kita, tapi seluruh, tetapi berhikmat. Jangan abis ini, oh pendeta Marcel bilang, kabarkan kabar baik. Itu tugas kita. Pas banget tuh. Tetangga yang di Pengkolan itu, dia belum terima Tuhan Yesus. Pulang gereja saudara, buka, keluar. Terima Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tiba-tiba saudara dilaporkan ke Polres terdekat. Tapi tenang, kalau saudara dilaporkan ke Polres terdekat, bilang nama saya. Nama saya Pendeta Elfri Sirait. Jangan saya, jangan Marcel, jangan. Biarkan saya hidup tenang. Saya mau bilang saudara, doa saya, Tuhan anugerahkan saudara hikmat untuk mengabarkan kabar baik, supaya melalui kehidupan saudara banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kabarkan kabar baik. Semuanya terima keselamatan dari sorga. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, di malam Natal ini Kau mengingatkan setiap kami bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Tapi penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya mudah, karena Tuhan mau kami bertumbuh jadi hebat, jadi kuat, jadi luar biasa untuk layak terima berkat Tuhan. Kami belajar bahwa Tuhan juga bisa pakai siapapun, artinya apapun latar belakang kami. Selama kami hidup dalam Tuhan, Tuhan sanggup angkat pakai kami untuk menyatakan kemuliaan bagi kerajaan surga. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga sanggup memakai setiap kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengabarkan kabar baik. Kami doa melalui kehidupan setiap kami banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat koordinator tempat ini juga diberkati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan buat rekan-rekan yang sudah melayani apapun bagiannya, semuanya juga diberkati Tuhan. Kami menyerahkan buat gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darniti Paria, jangan cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan luar biasa. Ucap berkat para pemimpin kami, Kargo Kariso dalam berkat pelindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia damai, Indonesia tenang, Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat Tuhan, sebentar kami pulang, Tuhan jaga, Tuhan yang sertai. Apapun yang kami gunakan, Tuhan pagar dengan malaikat sorga. Kami doa Tuhan, siapapun dalam tempat ini, di gereja ini Tuhan, tidak ada satupun yang mati muda. Kami doa, kami panjang umur, sehat sempurna, mencapai usia tua, melihat anak cucu menantu kami diberkati Tuhan. Saya selanjutnya pendeta di dalam urapan Tuhan yang sempurna. Akhirnya, sebelum kami mengakhiri pada kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan sejenak. Sebelum kita terima berkat Tuhan, sejenak, apapun yang menjadi kerinduanmu, pengharapanmu, mari doa di hadapan Tuhan. Mari minta sama Tuhan di malam Natal ini. Mari minta sama Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan setiap wajah, setiap pribadi tempat ini diberkati. Doa Tuhan, berdoa Tuhan. Doa mereka didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Doa mereka dijawab dari sorga. Kami berdoa Tuhan, siapapun yang hadir dapat karya Natal spesial dari Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Lah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.